Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu Huwallazi yusalli 'alaikum. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa ba'd. Sama-sama kita maklumi, kita ta'zimi, wabil khusus guru kita Ustaz Nanang Ponari, wabil khusus ketua yayasan kita, ketua DKM kita Masjid Al-Huda, para sesepuh bini sepuh yang hadir di majelis yang mulia ini, jamaah salat subuh yang sama-sama semoga kita tetap dan selalu dirahmati, diberkahi, diselamatkan serta dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai dengan akhirat. Dengan nasbab kita pagi hari ini sudah hadir di rumah yang di tempat yang mulia dalam rangka ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah terhadap ajarannya. Semoga insyaallah kita semua termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah akan sedikit menerangkan tentang pentingnya iman dan ma'rifatullah, mengenal Allah. Iman itu lebih penting dari apa saja yang ada di muka bumi. Iman itu lebih penting daripada harta, pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Kekuasaan setinggi apapun tanpa dilandasi dengan iman, ujung-ujungnya adalah mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang mati tidak punya harta tidak ada masalah. Satu orang yang meninggal tidak punya mobil tidak ada masalah. Satu orang yang meninggal tidak punya jabatan, tidak punya rumah pun tidak ada masalah. Tapi kalau ada satu orang yang meninggal
tidak punya iman, maka akan mendatangkan murka Allah, akan mendatangkan laknat Allah, akan mendatangkan siksa Allah. Kenapa? Hidup tidak membawa iman, sampai mati tidak membawa iman. Masya Allah. Saking mulianya iman, saking tingginya derajat iman, ketika seseorang memiliki iman sebesar zarrah saja, Allah tetap masih memuliakannya, dan Allah akan mengangkatnya, akan memasukkannya ke dalam surganya Allah, sekalipun sebesar zarrah. Bayangkan orang yang sudah dinas masuk neraka, tapi kalau masih ada imannya dicari dan nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena itu tugas kita ini besar dan punya tanggung jawab yang sangat besar. Apa tugas tanggung jawab kita ini? Yaitu mengislamkan orang kafir, bukan mengkafir-kafirkan orang Islam. Jangan kebalik. Ada yang kebalik begitu. Tugas kita itu adalah mengislamkan orang kafir, bukan mengkafir-kafirkan orang Islam. Itu yang harus kita pahami. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena Islam sekalipun sebesar lentera, ya, yang menerangi kegelapan, ibaratnya seperti ulama. Al-ulama kan nujum, ya. Al-ulama, ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Coba langit ketika tidak ada bulan, tidak ada bintang, apa yang terjadi kira-kira? Bukan tidak indah, gelap. Dari mana indah? Bulan tidak ada, matahari tidak ada, bintang enggak ada, ya, listrik enggak ada. Masya Allah. Tapi kalau masih ada iman, masih ada pelita dalam jiwa kita, Masya Allah. Karena selama ini kadang-kadang kita itu tidak sadar atau enggak sadar, itu yang harus sering kita tafakuri gitu loh. Sehingga kalau kita sering tafakur, muncullah berbagai macam hal-hal yang seolah-olah biasa, ternyata isinya luar biasa. Masya Allah. Iya. Coba kalau nggak ditempelin iman, nggak ada harganya. Ya. Yang mahal, seluruh harga mahal di dunia ini apa? Ketika ditimbang dengan iman, tidak ada harganya. Masya Allah. Makanya beruntung sekali kita ini diberi iman oleh Allah, sehingga subuh udah sampai di masjid. Coba kalau orang yang nggak ada imannya lagi apa kira-kira? Boh, terserah. Masya Allah. Karenanya iman yang ada pada diri kita ini, itu yang harus kita rawat, itu yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai iman yang sudah ada justru marah, tidak dirawat, tidak dijaga. Karena di akhir zaman itu orang lebih banyak merawat jasmani ketimbang merawat ruh. Ada di sini begitu. Takut ya. Masya Allah.
Kalau dia paham dalam dirinya bahwa ada yang lebih penting, ada yang lebih urgen, ada yang lebih harus kita rawat. Tidak hanya sekedar kesehatan jasmani, lebih penting lagi adalah kesehatan ruhani. Masya Allah. Coba sehebat apapun badan, segede apapun badan, dikasih makan seenak apapun, kalau sudah pisah dari jasad, nggak ada iman, nggak ada harganya. Masya Allah. Karenanya dalam kesempatan ini, ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya hanya menukil ungkapan-ungkapan Syekh Abdullah bin Alawi Al-Hadadi dan Syekh Abu Lays As-Samarqandi. Jadi apa untuk bisa menerangi hati agar iman kita selalu bersinar bercahaya? Jadi dikatakan yuqalu nurul qalbi min arba'ati asya awwaluha batnun ja'i'un. Yang dapat mampu menerangi hati, yang pertama batnun ja'i'un, perut yang sering berpuasa. Sering puasa? Itu jujur yang kurang baik. Jadi kalau kita bisa berpuasa, berlatih, ya, berat, semuanya juga berat. Jangan puasa, sholat pun berat kalau tidak terbiasa. Betul. Ngaji berat apa ringan? Berat. Jangan, nggak usah pakai jujur-jujur, udah kelamaan. Coba sampean di pondok, ya, sebelum subuh harus sudah bangun, subuh terus jam 11 baru bisa istirahat. Bisa, ya, artinya sudah reda. Nah, nanti sekolah baru makan-makan setengah 12. Ya, Masya Allah, setengah 12 selesai pulang pondok, ngaji kitab sama kiai. Enak sih sana. Enak apa enggak enak? Wal, enak enggak kira-kira? Kenapa nggak di pondok? Nggak minat, seneng di rumah. Ya Allah, anak saya nggak betah di rumah. Val, beda ya. Nah ini makanya harus dirubah ini. Jangan dikasih nasi. Kalau sudah terbiasa itu, Val, lebih enak di pondok ketimbang di rumah. Sampean udah kelamaan di rumah, pondok cuma mampir doang, ya nggak betah. Harus belajar, harus belajar. Kelas berapa sekolahnya, Pak? SMA. Bentar lagi kuliah. Apa bentar lagi kawin? Oh, jadi mana yang minat nih? Kawin dulu atau kuliah dulu? Ntar tak bilangin sama mamahnya loh. Jangan ya Bang. Terus masa muda, masa untuk belajar gitu ya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi jika ada seseorang mati, satu orang tidak membawa iman, maka akan mendatangkan murka Allah, laknat Allah, dan siksa Allah. Itu harus dipahami. Karenanya tugas kita adalah dalam kesempatan ini terus berusaha untuk merawat, menjaga nilai iman kita, ya, untuk menjaga. Karena kebanyakan bisa terjadi seperti ini disebabkan karena manusianya memiliki sifat tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Terlalu banyak berhayal. Coba kalau berpikir novel besok takdirnya, misal contoh aja ini, bukan novel sini, contoh doang.
besok itu meninggal, apa yang dikerjakan sekarang? Apa yang dirubah? Sholatnya harus tuh, sholat doang udah. Selesai sholat udah nganggur nunggu aja gitu. Kalau karena sudah divonis, vonis apa? Vonis mati. Kita belum vonis mati belum? Sudah. Eksekusinya yang dirahasiakan. Kullu nafsin dha'iqatul. Lah itu vonis itu. Tanya sama Pak Ustaz. Ya Ustaz. Itu sudah divonis bahwa semua yang bernafas, semua yang memiliki ruh, memiliki jiwa pasti mati. Karena mati rahasia Allah ini yang menjadi tidak kelihatan, padahal bisa dilihat dengan keimanan bukan dengan mata. Masya Allah. Jadi kalau barang yang tidak terlihat, maka mendeteksinya pun harus dengan alat yang tidak terlihat. Apa itu? Keimanan. Masya Allah. Karenanya, kenapa sih orang bisa memiliki sifat panjang angan-angan atau tulul aman? Ya, fa inna man tala amaluhu aqibahullahu ta'ala bi arba'ati asya. Orang yang selalu memiliki panjang angan-angan, maka Allah akan mengikobnya dengan 4 perkara. Berapa? 4. Yang pertama, awwaluha ayyatakasala 'anil ta'at. Yatakassala 'anil ta'at. Tahu kasala, kesel bahasa kitanya, asal kata dari kaslan, ya, males bahasa Belandanya. Belanda Jawa, Belanda Betawi. Makanya jangan belajar bahasa Indonesia dong, belajar semua bahasa. Jadi ayyatakasala 'anil ta'at, kesel dalam menjalankan ketaatan itu, sholat kesel, ngaji kesel, baca Quran kesel, baca WA enggak. Masya Allah, ada di situ begitu Pak. Ada, hati-hati tuh. Maaf ya Pak ya, ini Pak Ustaz juga bercanda. Iya, ya santai aja kita ini. Jadi tandanya orang yang memiliki panjangan angan-angan ini, ya, orang yang memiliki panjang hayalannya, terlalu banyak berhayal, lupa. Bisa saja Allah itu memvonis bahwa besok kita mati, bisa. Ya kita kan olahraga terus Ustaz, olahraga naik sepeda kemana, ke Labuan katanya. Begitu ya? Sering ke situ ya? Jarang. Lagunya manggil-manggil itu. Mana novel katanya? Ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah, hati-hati, tandanya kalau kita kesal dalam melakukan peribadatan, beribadah kepada Allah, itu sudah terkena penyakit tulul amal. Bangun subuh kadang-kadang kesel enggak? Wah, ini jujur yang salah ini. Masya, tapi tidak apa-apa. Salahnya orang belajar jadi bener, Val. Beda benernya orang yang tidak belajar. Salah. Merasa bener nggak belajar, salah. Ngerti nggak maksud saya? Salahnya orang belajar jadi bener. Bingung kan? Ntar dipikirin di rumah dah. Kalau nggak bisa nih datang ke rumah Pak Ustadz ya. Iyalah gitu, jangan dipikirin lah, ditafakuri. Astagfirullah, salahnya orang belajar kok jadi bener. Iya.
Benernya orang yang nggak belajar itu salah. Ada nggak orang nggak belajar itu bener? Salah makanya kan. Nah itu bahasa kita dibolak-balik kalau kata ulama itu kan sederhana tapi kadang-kadang Masya Allah memiliki makna yang sangat dalam. Jadi Allah akan mengiqabnya dengan empat perkara. Yang pertama ayyatakasala 'anit ta'at, selalu kesel, selalu apa bahasa kitanya males. Ya, kadang-kadang pelantar pelintir sholat ini, ntar nunggu setengah enam, ntar nunggu setengah 7, 12 nantinya. Tapi di sini alhamdulillah ndak ada. Novel saya absen terus nanti setiap pengajian nanti. Ntar kalau ndak ada saya utus malakul maut nanti. Jangan ya, enggak ya. Yang kedua wathani antakthurahumumuhu fid dunya. Masya Allah, Allah akan mengiqab ya kerisauannya, hanya ingin terus memperbanyak dunia. Ya Allah, nggak kepikiran memperbanyak amal, yang diperbanyak dunia. Padahal sebanyak-banyaknya dunia ini pasti akan ditinggal. Ada nggak orang yang meninggal bawa dunia? Orang pakai emas saja dilepas, waktu dipakai mah dipegang aja kagak boleh, diliatin boleh. Masya Allah, giliran meninggal dilepas semua. Bajunya dilepas, emasnya dilepas, jabatannya lepas, udah jadi jabatannya berubah jadi almarhum, almarhumah. Masya Allah. Jadi Allah mengiqab orang yang terlalu banyak panjang angan-angannya, lupa terhadap perkara kematian. Antakthurahumumuhu fid dunya, risaunya hanya terhadap perkara dunia. Masya Allah, perkara akhirat nggak dipikirin. Ibadah kita diterima apa enggak, amal sunnahnya kita banyak apa sedikit. Masya Allah, coba dikoreksi ya, kadang-kadang dikoreksi. Masya Allah, apakah yang ibadah yang kita kerjakan pasti diterima? Belum tentu. Coba kalau makanannya yang masuk barang haram, Masya Allah, setitik barang haram, bukan nempel di baju, barang haram nempel di baju, dipakai sholat, sah nggak kira-kira? Ada teh manuk nempel di baju, sah nggak dipakai sholat? Ya nggak sah. Sekarang nempelnya bukan di baju, di darah. Punya darah? Lah iya. Kenapa di darah Ustadz? Karena ta'amuhu haram. Yang dipangan, yang dimakan barang-barang haram. Masya, saya nggak makan barang haram Ustadz. Iya, yang dimakan barang yang halal, duitnya hasil haram misalnya. Di sini ndak ada. Sana yang gede-gede ya, yang proyek-proyek itu, yang sini kan nggak ada proyek ya. Ini makanya kita ingatkan orang kecil, nggak usah terlalu berlebihan, udah nikmati aja, dikasih oleh Allah. Enak kan kalau nggak ada. Coba kalau sampean mau berjalan melintasi sebuah tempat yang terjal, tebing, banyak sekali batu-batu yang tajam begitu, sebelahnya jurang. Lah tidak ada yang bisa berjalan kecuali orang-orang yang mukhaffin, orang yang ringan, yang nggak bawa-bawaan. Lo sampean bawaannya banyak, kulkas, Masya Allah, harta. Loh, sampean suruh jalan, kira-kira bagaimana itu? Ya, Masya Allah.
Di sanalah banyak orang yang jatuh karena tidak terfikirkan ya, tidak terfikirkan bahwa di tempat yang terjal ini ya harus yang ringan bawanya, seadanya. Kalau membawa amal kan enak, kalau membawa dunia berat. Punya mobil 6, bawanya gimana coba? Sampai punya harta yang banyak misalnya itu segala-gala. Nah, sampai bepergian punya ranselnya itu ada 4, bagaimana bawanya? Apa ini penting Ustaz, ini segala-gala penting nih. Tapi sampai punya ATM, kecil ATM kan, isinya 100 juta. Mana-mana tenang aja, mau makan tenang. Masya Allah. Jadi pentingnya di situ yang harus kita jaga, jangan sampai kita memiliki sifat tulul amal. Harus kita pendekkan angan-angan kita. Kenapa? Kita dikasih kesempatan sehat ini pasti nanti akan datang sakit. Kasih kesempatan, besok akan datang kesempitan. Kasih terang, besok akan datang waktu hujan. Hati-hati. Gitu ya. Jadi cirinya orang yang memiliki panjang angan-angan yaitu ayyatakasala 'anit ta'at, kesel dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Baca Quran kesel, baru ta'awud bismillah 1 ayat, shadaqallahul azim. Kadang-kadang Qurannya dibuka orangnya tidur. Masya Allah. Ini bukan jamaah Al-Huda. Al-Huda mah pantau sama Ustadz Nanang. Enggak ngaji, mana orang-orang yang enggak ngaji? Emang udah bisa ngaji? Belum, dihajiin kalau perlu. Milih ngaji sendiri atau milih dihajiin? Lah iya, jangan kalau sudah bisa belum? Oh belum tentu. Tanya Ustaz Nanang nanti store. Udah bisa baca Quran? Kok belum tentu? Novel, udah punya hafalan belum? Juz 1 apa juz 30? Ntar nanti depan saya dah. Ini pulang ini, jangan pulang dulu yang lain. Hafal dulu, maju sini lihat nanti. Juz 29 enggak apa-apa, juz 29 enggak apa-apa. Boleh. Masih ingat enggak juz 29? Surat apa? Al-Mulk ada berapa ayat? Nah, ayat yang ketujuh apa coba? Udah nanti di rumah, maaf ya. Gitu ya. Jadi kesel bawaannya, pakai sholat kesel, kadang-kadang ditunda-tunda, atau kadang-kadang asik dengan ngobrol, atau kadang-kadang asik dengan handphone. Ada di sini yang asik handphone begitu. Ini jujur mulu dari tadi. Masya Allah. Ini novel harus dipindah, ini jangan tidur di rumah ini. Iya, ditaruh di pondok, Pal. Mana saya nggak pulang-pulang nih, Pal. Pulang sehari 2 hari udah pulang lagi ke sana. Nggak mau katanya, takut ketinggalan. Masya Allah. Ya, Pal, mau nggak pondok, Pal? Nah, mau jadi apa sampean? Mau jadi imam besar, bisa baca kitab. Baca kitab bisa. Masya Allah. Bagaimana tandanya dorof, coba dorof zaman. Gak tahu dah. Nah itu udah harus tidurnya, makanya jangan di rumah. Nanti muncul kalau tidur di pondok mah. Tidur di rumah ndak muncul. Ya, udah nggak apa-apa dah. Ini mah ini aja, Val ya, buat ada selingan dikit gitu ya. Jadi
orang yang memiliki tulul amal, panjang angan-angan, pertama ayyatakasala 'anit ta'at, kesel dalam menjalankan ketaatan. Pernah nggak begitu, Pak? Pernah nggak? Nah, itu bukan karena capek, tetapi sudah dihinggapi penyakit tulul amal yang sudah merasuk ke dalam jiwa kita. Apa yang kedua? Ayyatakatsurahumumuhu fid dunya, risaunya selalu pengen yang diperbanyak adalah perkara bukan tidak boleh, boleh, tetapi kita juga harus mempersiapkan bekal untuk ke akhirat. Kenapa sih Ustaz harus terus siap-siap bekal akhirat? Karena matinya nggak ada tandanya. Kalau sudah mati baru ada tandanya. Meninggal dunia ada tandanya. Ya, kalau belum mati nggak ada tandanya. Karena merupakan rahasia Allah yang harus terus diwaspadai terhadap diri kita. Jangan karena muda, jangan karena sehat, jangan karena makan bergizi seolah-olah kita nggak akan mati. Orang-orang luar negeri itu, orang barat, orang bule makan bergizi terus mati. Masya Allah, itu yang harus kita waspadai dah. Wasalithu, kemudian yang ketiga, ayyasira harisan ala jam'il mal. Ini iqab yang ketiga, yaitu dia selalu menginginkannya hartanya banyak. Kalau bahasa kitanya menumpuk-numpuk harta. Boleh kita memiliki harta banyak, tapi sodakohnya, infaknya juga harus banyak. Masya Allah. Sodakoh subuh, siapin sodakoh subuhnya, Masya Allah, gitu ya. Jadi harus muhasabah diri kita. Warabi'u, yang keempat, ayat suwa qalbuhu, ya, hatinya, karena yang keempat hatinya keras, hatinya keras. Kerasnya melebihi batu. Li'annahu yuqalu qaswatul qalbi min arba'ati asya. Di antaranya, ya, yang mengakibatkan hati menjadi keras itu ada penyebabnya. Kenapa hatinya keras? Kalau bahasa sekarang kan nyebutnya penyakit liver. Betul ada? Agama belum penyakit belum muncul, agama sudah dikasih tahu, ya. Qaswatul qalbi min arba'ati, penyebab hati menjadikan keras diantaranya ada 4 hal. Awwaluha batnun mumtaliun, perutnya yang selalu kenyang, tidak pernah kosong. Jadi kalau man katsura ta'amuhu katsura naumuhu, kalau banyak makan biasanya banyak tidur. Bener nggak begitu? Coba buktiin deh, sampai makan yang sekenyang-kenyangnya, baru duduk begini aja. Tapi bukan jamaah yang lagi ngaji, bukan. Ini contoh. Ya, Masya Allah. Ustaz nyindir saya? Enggak, nyerempet aja dikit. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Ya, yang mengakibatkan perut menjadi hati menjadi keras, batnun mumtaliun, perutnya nggak pernah kosong, nggak pernah dipakai buat puasa. Wasani, yang kedua, suhbatuhu sahibis su', terlalu banyak memiliki teman-teman yang tidak pernah mengingatkan kematian, terlalu lelah memikirkan perkara dunia sampai lupa dengan akhirat. Masya
Allah, saking lelahnya sampai ketiduran. La ilaha illallah. Begitu bangun subuh pun mau jalan nggak kuat. Kenapa? Capek. Masya Allah. Ada yang begitu kira-kira? Pernah nggak begitu? Habis kecapean begitu, Pal? Pernah. Nggak kuat berjalan ke masjid tuh. Sholat di rumah aja misalnya. Tapi Novel enggak, insya Allah. Novel kan udah cerdas sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi apa? Penyebabnya suhbatu sahibis su', terlalu banyak berteman dengan orang-orang yang jelek, gak pernah mengingatkan kematian, gak pernah mengajak untuk menuntut ilmu, gak pernah dengar pengajian, yang didengar lagu-lagu apa gula-gula. Ya Allah, itu Masya Allah, nongkrongnya di kafe, lagunya Korea, modalnya 20.000. Masya Allah, ingin dapat segala-gala. La ilaha illallah. Saya aja kadang-kadang sedih Kak, kalau udah maghrib itu hari Sabtu, hari Minggu Grand Galaxy itu, Masya Allah, anak dari mana itu ya? Anak esopo, laki perempuan banyak banget. Boh, anak mana itu? Masya Allah. Jangan-jangan kalau bukan anak Jatiasi, anak apa namanya Bekasi, Pekayon situ, anak Demit kali ya. Lah iya, begitu malam dikit makin kesana makin kesana, tahu banyak Pak. Jam 12 sudah hilang. Ya Allah, Masya Allah. Makanya selesai sholat maghrib sampean coba jalan-jalan ke sana. Insyaallah mampir di Masjid Binaul Ummah. Gitu, sana ada imamnya saya, insyaallah. Baik ya, jadi ngeri Pak di akhir zaman itu. Jadi teman yang jelek itu teman yang tidak pernah mengingatkan kematian, teman yang tidak pernah mengajak dalam kebaikan. Ya, ceritanya dunia, kita di dunia cerita dunia nggak aneh. Coba cerita akhirat. Sampean pernah lihat kubur? Pernah lewat kubur? Ya Allah. Coba tanya diri kita, kira-kira kita di alam kubur ini dapat nikmat kubur atau dapat siksa kubur? Halo, Pal. Kira-kira dapat nikmat kubur atau dapat siksa kubur? Nah, kelakuannya lah iya, makanya kan di sanalah kita untuk selalu mengingat-ingat, jangan yang diingat segala-gala. Ya Allah, yang berkaitan dunia, coba ingat kira-kira kalau besok kita meninggal, kita ini ninggalin masalah enggak? Masya Allah, itu yang harus dipikirin. Enggak lah Ustaz, kita kan sehat Ustaz, olahraga terus, makan bergizi, bagus. Tapi mati itu enggak ada tandanya harus sakit dulu, enggak. Yang kemarin naik mobil orang sakit apa orang sehat? Sehat. Duitnya banyak apa sedikit? Banyak. Mobilnya jelek apa bagus? Mobilnya bagus. Sekaligus bulak. Masya Allah. Na'udzubillah. Disitulah Masya Allah. Ternyata di tengah jalan dijemput sama Israel. La ilaha illallah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang nggak bisa ngelak, mau lari kemana kamu? Ya Allah, Israel udah diubun-ubun. Cut, oh ini langsung kuprah. Masya Allah. Karenanya
Kalau kita sering ngaji, inilah mengakibatkan kita selalu Masya Allah. Iya ya, andai kita besok meninggal nih, kita ini udah siap apa belum? Coba tanyain deh diri kita masing-masing. Tanya ke istri, istri kasih tahu ke saya apa kekurangan kita, kekurangan saya. Begitu tanya. Novel pernah nanya enggak sama ayah atau sama ibu apa kekurangannya Novel gitu? Belum pernah. Nah itu tanya ke Ustaz Nanang. Iyalah. Apa nunggu ditanya sama Israel aja? Lah iyalah. Makanya Masya Allah. Jadi penyebabnya salah satu mengakibatkan manusia lalai itu adalah suhbatuhu sahibis su', bertemannya dengan orang-orang yang jelek. Orang nggak pernah ingat mati, orang yang nggak pernah ke masjid, orang yang nggak pernah sholat, ya udah jadi ke bawah. Gampang sholatnya, gampang apaan? Masya Allah. Tapi di sini nggak ada, hanya cerita doang. Masya Allah. Wasalitu yang ketiga, nisyanuz dzunubil madiyah, yang mengakibatkan hati menjadi keras, sering melupakan, mengabaikan dosa-dosa yang telah lalu. Punya kesalahan, punya dosa yang besar, berapa kali ninggal sholat, nggak pernah. Iya ya, apa perlu dikodoin? Apa? Ya perlulah. Puasa pernah ketinggalan? Nggak pernah. Makan ngumpet, ayah nggak tahu, ibu nggak tahu. Dosa nggak kira-kira? Dosa lah, orang puasa wajib. Udah dibayar belum? Lupa Ustaz, udah kebanyakan. Nah, Masya, catatan Allahnya masih ada nggak di sana? Masih lah. Sepanjang belum dibayar, sepanjang belum ditobatin, itu akan muncul. Masya Allah. Sholat yang tertinggal, puasa yang tertinggal, zakat yang tertinggal. Ayo, makanya terus harus kita muhasabah terus, sehingga nanti hati kita jadi lembut. Ya, yang diingat adalah perkara mati. Iya, kalau matinya sekaligus, kalau matinya satu-satu repot. Tangan dulu satu, kakinya satu, udah lagi jantungnya separoh, separohnya ntar. Ya Allah, la ilaha, janganlah. Iya, kita seolah-olah beranggapan meninggal tuh langsung plak begitu. Tidak sama nasib orang. Ya, makanya kita terus meminta, terus beramal soleh. Makanya ada doanya, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami berlindung dari mati yang jelek. Mati ninggalin sholat banyak, ninggalin utang banyak. Masya, iya, harus selalu muhasabah. Na'udzubillah, ngeri Pak. Gitu ya. Jadi akibat daripada kerasnya hati dikarenakan nisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi karena harus kita muhasabah terus. Ya Allah, kira-kira sampai sekian ini kita ini kapan dan di mana yang paling banyak dosanya, usia berapa? Ayo kita teliti Pak. Begitu ada banyak, ingat taubati. Ya, kalau memang ada kekurangan, ya apa kekurangannya kita penuhin begitu. Mumpung dikasih sehat, mumpung dikasih kesempatan, mumpung dikasih ingatan oleh Allah. Kalau dia dicabut ingatannya, saya pernah kemarin error, sakit, Masya Allah, error Pak. Kepalanya sakit terus, ya Allah. Ya, Masya Allah, alhamdulillah setelah dikasih istirahat, ya harusnya diobatin kan kalau orang sakit. Ini kan kadang-kadang enggak, orang sakit ngakunya sehat. Nah itu yang repot itu.
Padahal dia sakit. Apa sakitnya? Banyak sakitnya. Suruh ngaji males, suruh sholat jamaah males, suruh infak sedekah males, suruh tahajud males, jalan-jalan. Ada di sini ya. Ayo kita jalan-jalan ke piknik ke puncak. Ayo. Oh, udah berapa segini? Ayo kita bayar. Coba masukin ke kotak. Lah itu, jangan panjang angan-angan, nggak boleh. Ya. Iya, mudah. Kalau mau mati itu nggak kenal tua. Emang mati harus nunggu tua dulu. Yang anak-anak juga banyak yang meninggal. Ya, Masya Allah. Jadi salah satu penyebabnya nisyanul dzunubil madiyah, karena melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Warabi'u, dan yang keempat yang mengakibatkan kerasnya hati, tulul amali, panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan itu penyakit ternyata. Val. Panjang angan-angan itu ternyata penyakit ya. Kenapa sih Ustaz penyakit? Jadi ya kita diperintahkan untuk mengurangi panjang angan-angan, malah justru orang banyak memiliki panjang angan-angan gitu. Ayak surah amaluhu fa inna la yadri fi ayyi nafsin yamut. Kita diperintahkan untuk memendekkan angan-angan, karena sesungguhnya kapan dan di mana bahwa kita ini pasti akan mati. Jangan-jangan ditemput di tengah jalan Israel. Yang lagi naik motor banyak, yang lagi naik mobil juga banyak, yang lagi senang-senang juga banyak, yang lagi wisata. Tahu-tahu apa bisnya masuk jurang. Na'udzubillah, ya itu. Ya. Fa innahu la yadri fi ayyi nafsin yamut. Karena mereka tidak tahu kita kapan dan di mana mati itu terjadi. Ini masalahnya adalah rahasia Allah. Tapi kalau kita selalu memperbaiki diri terus, mengingat-ingat dan menyiapkan, sehingga yang terjadi adalah selalu mempersiapkan bekal dalam menghadapi kematian. Iya, kita ini amalnya udah banyak apa belum perbanyak. Ya. Gitu, udah tahu amalnya kurang, kita beramal males terus, sholat sunnah males, jamaah males, baca Quran males, ngaji males. Terus apa maunya? Maunya jalan-jalan doang, alan-alan mulu ini. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, mumpung lagi masih muda. Tapi jangan kelewatan ya. Kalau udah masuk ke mall itu udah berangkat pagi, pulang tahu-tahu udah maghrib. Bukan asik, dilalaikan. Padahal membeli juga enggak, mampir doang, lihat doang. Ada situasinya dingin, lampunya juga terang, jadi kelihatannya seolah-olah masih pagi, masih siang aja. Tahu-tahu sudah maghrib. Apa peringatannya? Kaki aja yang capek. Masya Allah. Makanya saya ngomong, kalau mau beli apa, datang silakan, tapi selesai pulang. Jangan sampai dilalaikan. Jangan sampai waktu sholat hanya hilang, terbuang sia-sia. Banyak nggak yang begitu? Di mana itu? Hah? Siapa yang dekat Lagon? Sini dekat nggak ke Lagon? Dekat lah. Dekat. Kalau ke Jawa Timur jauh. Lagon dekat. Jalan kaki sampai nggak? Sampai tuh. Enggak lah.
Jalan dari sini sampai jalan ketemu Ustaz Mahfud, ayo bonceng sama saya ke sana. Cepat nggak sampai. Masya Allah. Jadi disitulah artinya kita harus banyak muhasabah ya. Jadi ternyata kematian itu memang rahasia Allah, tetapi diri kita harus selalu persiapkan. Sebab bila mana kita tidak mempersiapkan sesuatu hal yang pasti akan terjadi, maka yang terjadi penyesalan nantinya. Ya. Jadi disitulah dikatakan bahwa wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, karena mereka selalu mengabaikan, tidak tahu kapan dan di mana bahwa kita ini akan mati. Apakah setelah makan, setelah sholat, atau nunggu sakit dulu? Nggak tahu. Ya. Tetapi ketika kita selalu mempersiapkan, di waktu sehat persiapkan terus bekalnya, kira-kira supaya dapat banyak bekalnya. Jadi jangan sampai nunggu sakit, kalau udah sakit baru ingat mati. Ya kalau sehat terus nggak inget-inget, ya makanya harus dikaplok dulu itu begitu, no. Plak gitu. Iya ya, kamu nanti mati loh. Kapan? Besok. Masya Allah, baru kaget. Nah itu jangan sampai ya. Zaman sekarang itu nggak mesti harus tua meninggal itu, yang muda banyak. Ada lagi kejar-kejaran, ada lagi naik mobil, ada yang lagi senang-senang, banyak ya. Tapi yang jelas kita untuk muhasabah kita persiapkan. Sehingga dalam beribadah timbul rasa nikmat, timbul rasa indah dalam beribadah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak pernah memikirkan kapan dan di mana kita mati, apakah kita bawa iman atau tidak. Jangan. Kita sudah dikasih kesempatan, kita dikasih waktu. Jadi jangan sampai terserah nanti, nggak bisa begitu. Kalau bahasa kitanya pager doyong gitu loh. Apa istilahnya, pager doyong, tinggal robohnya aja gitu loh. Lah ya janganlah, gak boleh. Orang beriman tetap harus mempersiapkan. Ketika sehat, pergunakan sehatnya di jalan Allah, dipakai buat ngaji. Kalau dikasih rizki, rizkinya dipakai juga buat ibadah kepada Allah. Jangan nyari banyak-banyak, begitu meninggal ditinggal banyak-banyak, yang dibawa dikit. Yang dapat warisan anak, anaknya nggak ada ilmunya, ribut. Masya Allah. Na'udzubillah, janganlah. Diarahkan, dididik, bekali diri kita, ajari anak kita. Ya, Masya Allah. Cucu saya yang kecil itu kalau subuh saya ajak ke masjid, saya ajak masukin kotak. Walaupun dia nggak ngerti, nanti akan terbayang, akan teringat. Itu begitulah orang tua kita mendidik. Nanti begitu dia terus diceritakan kalau rizkinya banyak, jangan lupa dengan sodako, jangan lupa dengan berbagi. Terus diingatkan, nanti terngiang. Kayak orang tua kita dulu aja kan, ya. Masya Allah, diajarin suruh ngaji, kalau nggak berangkat ngaji dipukul. Masya Allah, maghrib itu semuanya itu orang pada ngaji. Sekarang nggak maghrib semua orang pada baca handphone. Masya Allah, zaman udah berubah ini. Makanya lebih banyak sesuatu hal yang melalaikan di akhir zaman ini. Ya, bukan dilarang, bukan tidak boleh, boleh. Ya. Kenapa? Israel mengintai kita, udah ada di ubun-ubun kita. Kalau tidur ditengokin mulu nih, aduh, Masya Allah, kasihan bener, Masya Allah. Karenanya kita untuk terus selalu bermuhasabah, untuk selalu berintrospeksi diri, sehingga kita tidak dilalaikan dengan kesibukan-kesibukan dunia, ya. Jadi jangan sampai kesibukan-kesibukan dunia mengalahkan kesibukan-kesibukan kita dalam menunaikan
kesibukan akhirat. Itu jangan sampai. Waktunya sholat pokoknya. Waktunya tidur, waktunya ngaji. Jam berapa biasanya kita baca Quran? Harus punya jadwal. Ya, kira-kira setiap bulan mampukah kita menghatamkan Quran? Iya, kalau sebulan nggak mampu, 2 bulan nggak mampu, 3 bulan, ya. Jangan sampai kita dulu kecil suruh pengen belajar Quran sampai disabet-sabetin, dipaksa-paksain. Ayo, begitu sudah aku bisa baca Quran yang diem liatin aja. Bang, gua gak dipegang-pegang nih. Ayolah. Makanya kalau habis asar, ba'da subuh, enak itu mulu baca Quran. Dapat berapa terserah semampu kita. Alhamdulillah, di rumah punya amalan sendiri baca Quran, di masjid punya amalan sendiri baca Quran. Tahu-tahu di sana khatam, di sini khatam. Begitu indah, nikmat banget, masya Allah. Jadi memang awalnya berat kebaikan, awalnya berat. Baca Quran juga berat, istiqomah itu berat loh, ya. Tapi ketika terus ditekuni, dilaksanakan, rasa beratnya akan tersingkap, diberikan oleh Allah rasa ringan, rasa mudah, rasa senang, masya Allah, senang banget ya Allah. Ya, gitu ya Val ya. Insya Allah. Jadi penting gak ngaji Val? Penting. Baca Quran penting gak? Penting. Udah berapa kali hatam Val? Seumur-umur 4 kali. Sekarang berapa usianya? 17. Berarti setahun 1 hatam enggak itu? Baru 4. Bagaimana ceritanya? 2 tahun. Jadi ngapain aja selama itu? Sekarang udah lancar. Menuju lancar. Tajwidnya udah benar. Ya artinya kalau sudah, makanya istiqomahkan. Sambil nunggu taklim, sambil nunggu ini, bacalah. Bawa Quran, bawa handphone. Handphone kan Ustaz ada Qur'annya, alasannya. Coba kalau yang di bawah handphone kan pasti yang dilihat itu orang joget-joget dulu, bukan Quran dulu yang muncul. Ya tidak dilarang, tidak jelek, tapi tetap pembawa Quran itu memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi bagi diri kita. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita dulu pengen bisa baca Quran dipaksa-paksain, udah bisa baca ditinggalin. Ya Allah. Ayolah, mau kapan lagi mau jadi apa? Biar umur kita manfaat, ya. Kalau orang yang sering membaca Quran, maka pasti akan mendapat nurul Quran, ya, cahaya dari Al-Qur'an, akan selalu dapat hidayah, akan selalu diberikan ketenangan, akan selalu diberikan kemudahan-kemudahan. Ya, ini makanya kan man saghalahu dzikri, barang siapa yang disibukkan dengan mengingatku, mengingat Allah, an mas'alati, sehingga dia lupa dengan keinginan dia, lupa dengan hajatnya. Dikatakan kata Rasulullah, a'taituhu afdalu man utiya. Jadi Allah pasti akan memberi kepada orang yang hanya sekedar dia meminta. Jadi itu kelebihannya orang yang selalu membaca Quran atau selalu berzikir kepada Allah. Jadi Allah akan selalu memberikan nilai yang paling lebih dan terindah. Kalau dikasih rezeki, rezekinya paling hebat. Kalau diberi ketenangan, dikasih ketenangan yang hakiki.
Nah, itu dikarenakan karena kita selalu istiqomah dengan mudzakarah Quran. Ya, terus baca Quran senang. Ya Allah. Jadi jangan yang dilihatnya salah, jangan diniatin salah, terus aja belajar. Kalau memang salah, ya belajar, datang ke guru, datang ke ustadz. Ustadz, tolong simak saya, gitu. Gitu. Jadi jangan sampai waktu dibuang sia-sia, dibuang habis, ya hanya menghasilkan apa namanya angan-angan kosong belaka. Na'udzubillah. Jadi harus kita manfaatkan, harus kita maksimalkan, terlebih-lebih dalam menghadapi zaman yang sudah zaman tidak menentu ini. Sudah masuk wilayah akhir zaman. Apapun bisa terjadi, yang salah jadi benar-benar jadi salah. Banyak kasusnya. Jadi tinggal kita muhasabahnya, terus berdoa minta perlindungan kepada Allah supaya diselamatkan dunia dan akhiratnya. Jadi itu yang harus selalu kita pahami. Mudah-mudahan ini menjadi muhasabah wabil khusus diri saya sendiri, umumnya bagi kita semua, ya, insya Allah. Jadi jangan sampai waktu itu dibuang sia-sia, jangan. Masya Allah, umur nggak balik lagi. Umur nggak balik lagi kalau sudah lewat 1 hari. Masya Allah, nggak bisa balik lagi. Masya Allah, ngeri Pak. Sementara setiap waktu kita pasti akan dihisab, ditanya. Ngapain dikasih kesempatan? Kamu apa nggak lihat kalau orang sakit pengen sehat seperti itu? Kamu dikasih sehat malah lupa. Masya Allah. Jadi karenanya disinilah kita untuk selalu mengingatkan, untuk selalu bermuhasabah. Mudah-mudahan ini menjadi asbab turunnya keberkahan, turunnya keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Gitu ya. Demikian barangkali taklim subuh kita. Ada yang perlu ditanyakan enggak? Ya, fadhal. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita sudah apa yang kita makan itu tidak daripada yang haram. Di dalam kita hidup di khususnya di negara kita ini adalah negara Islam. Kita berusaha pinjam modal dari bank. Walaupun namanya bank syariah, tapi dalam prakteknya masih konvensional juga. Jadi bagaimana kiat-kiatnya ini? Iya. 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 Ya kiatnya jalanin usaha yang tidak menggunakan pinjaman dari modal tadi. Yang sudah ada aja jalanin, dari yang kecil dulu. Ustadz kalau kecil nggak maju-maju, siapa bilang? Ya maju itu selangkah dulu, nggak bisa langsung jelek jauh, enggak, selangkah kecil. Jadi sabar ditanamkan, sabarnya terus jalan, mujahadahnya terus jalan, minta pertolongan Allahnya terus jalan. Jadi jangan segala-gala seolah-olah dengan pertolongan hutang, pinjam duit itu seolah-olah mengubah nasib kita menjadi baik, belum tentu. Tetapi dengan mujahadah, mudzakarah, terus kita muhasabah, ya Allah, sambil memperbaiki ibadahnya, diperbaiki usahanya, diperbaiki, lama-lama kita tidak terasa, ternyata kita jadi orang baik. Gitu. Jadi kalau kita berandai-andai ntar nanti kalau kita sudah ini, ntar kalau sudah kaya baru kita taubat. Ya Allah, belum kaya udah mati bagaimana? Masya Allah. Jadi apa? Disitulah kita bagaimana menghindari tulul amal, panjang angan-angan.
Jadi kalau kita merubah panjangan, bagaimana seolah-olah besok itu kita mati. Jadi yang kita persiapkan hari ini harus selesai tugas kita dan tanggung jawab kita, begitu. Jangan ditumpuk-tumpuk. Hari ini tugas kita mendidik anak, didik anak, sampaikan, harus tahu. Kalau anak pertama mengajarkan Fatihah, kita ajarkan anak, misalkan, maka setiap kali membaca Fatihah akan mengalir ke orang tuanya. Sekarang diajarin sama Pak Ustadz Nanang. Ya setiap anak itu ngaji, sholat itu Bapak ngalir ke Ustadz Nanang dulu. Masya, gurunya yang dapat pahala. Ya bukan berarti jelek. Maka kita sebagai orang tua terus diingat-ingatkan, dibimbing supaya anak itu, misalnya supaya bisa baca Quran dan lain-lain sebagainya, sehingga mengalir terhadap kita juga ada. Ya. Oh kita kan yang membiayai, iya betul. Tapi berapa nilainya? Ya, ketika anak bisa faham kebaikan, ketika kebaikan itu diamalkan, maka akan mengalir kebaikan itu kepada kita. Masih hidup? Iya, ketika masih hidup. Sudah meninggal? Iya, ketika sudah meninggal. Sepanjang kebaikan itu diamalkan oleh anak akan mengalir terus. Ya, anaknya disampaikan ke orang lain, sampaikan lagi terus, akan terus. Itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Jadi terus belajar istiqomah, ngaji juga kudu rajin, ibadah juga kudu rajin, muhasabah juga kudu rajin. Jadi ya semuanya jadi enak. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan seperti itu, Ustaz? Belajarlah dari sesuatu yang kecil yang kita miliki, yang ada, terus kita sabari. Kalau kita tidak mengandalkan hutang misalnya, ya kita tidak memikirkan tanggung jawab hutang. Ya, tapi kalau kita nggak bisa besar, siapa bilang? Pohon mangga itu kan waktu peloknya kan kecil apa besar? Kecil, tapi karena dia begitu hidup di situ lama-lama tumbuh gede, ditebang aja, dipanggul kagak kuat kita. Masya Allah. Kenapa? Karena sudah besar. Artinya apa? Sabar juga butuh waktu. Jadi jangan seolah-olah mengubah nasib itu dengan simsalabim, apalagi mohon maaf dengan mengandalkan hutang. Jadi ya kalau memang kita jadi pengusaha dan memang usahanya jelas kita butuh itu, ya silahkan, tapi jangan berlebihan juga. Kenapa? Khawatir belum selesai hutangnya mati. Nah itu yang repot. Ya. Apa dengan asuransi itu kan kita akan selamat dari pertanyaan malaikat? Kan enggak. Itu dalam ukuran dunia, prakteknya belum tentu menyelesaikan semua. Saya punya asuransi kendaraan aja, begitu diminta lu plantar pelintir kan. Masya Allah. Jadi yang paling bagus asuransikan diri kita dengan amal udah cash and carry itu. Masya Allah. Jadi ya boleh kita berusaha, tetapi harus tadi penuh dengan pertimbangan, penuh dengan satu kemantapan, jangan sampai juga menjadi beban hidup, sehingga karena perkara ini semuanya bisa ditangguhkan semuanya. Mau sholat susah, mau jamaah susah, mau ngaji susah, sampai kepikiran juga susah. Buat apa susah? Betul. Ya, buat apa susah itu? Lah iya. Gitu ya. Jadi ini pelajaran. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi begitu Pak. Lakukan mastata'tum lah, semampu kita, nggak usah berlebih-lebihan dulu. Gitu. Ayo, fadhal. Membedakan antara tulul amal dengan cita-cita. Iya. Ya. Apa bedanya tulul amal dengan cita-cita? Kalau panjang angan-angan, khayalan yang tanpa ada usaha dan doa.
Tapi kalau cita-cita dibarengi dengan ada himmah dalam diri kita, kemudian diiringi dengan mujahadah yang kuat dan dengan doa yang kuat. Jadi kalau tulul amal mah hanya duduk manis saja begini. Masya Allah. Coba bayangkan seandainya kita punya duit sekian, mobilnya mewah. Begitu Ustaz Mahfudin lewat, kecil Ustaz Mahfudin. Ternyata itu mimpi. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi bahasa kitanya mah, ya itulah harus menghindari daripada panjang angan-angan. Ada berapa tadi fal panjang angan-angan itu? Satu. Jangan lupa lah. Apa coba? Iya, nggak boleh lupa lah. Ya. Nah itu kan baru aja duduk begini udah lupa. Jadi dikatakan bahwa fa inna man tala amaluhu, barang siapa yang memiliki panjang angan-angan, aqibahullahu taala bi arba'ati asya, Allah akan mengiqabnya, Allah akan menyiksanya dengan 4 hal. Ayyataka sala anit ta'at, kesel dalam menjalankan ketaatan, males bahasa kitanya, ngaji males, baca Quran males, baca handphone Masya Allah. Wa tsani ayya an takthurahu mumuhu fid dunya, risaunya terlalu banyak memikirkan perkara dunia. Nah itu. Wa tsalitsu, dan yang ketiga, ayyasira harisan ala jam'il mal, pengennya, senengnya ngumpulin doang. La ilaha illallah. Udah banyak buat sedekah sayang, dipakai buat makan sayang, mati. Habis. Anak bagian enak, kita mah tinggal nerima doang, tinggal nyolek aja punya ayah. Yang tanggung jawab siapa sekarang? Siapa? Ya orang tua. Yang nyari sampean, nanti yang susah sampean, yang ditanya diintegrasi sama malaikat. Itulah. Sementara kita ya Allah mengabaikan dengan perkara itu, janganlah. Jadi itu disebabkan karena tulul apa itu tulul amal, panjang angan-angan, lupa terhadap karohiyatul maut, terhadap perkara mati. Jadi ingat, coba kalau saya besok mati bagaimana ya Allah, belum selesai semua. Nah itu jangan sampai gitu ya. Berapa tadi? Yang ketiga, antaksurahu mumuhu fid dunya, terlalu banyak risau terhadap perkara dunia. Yang keempat, ewasalitu ayyasira harisan ala jam'il mal, senangnya ngumpulin harta, ya. Pengennya tuh ngumpuli harta aja, kerja keras, kerja, mati, sholat kagak ada. La ilaha ya Allah, ibadah lah. Apa ibadah itu sholat aja? Enggak, kerja juga kalau diniatkan ibadah maka ada batas-batasnya. Mana yang melanggar ditinggalin, mana yang baik kerjakan. Tapi kalau niatnya hanya kerja, apa aja dikerjain. Niatnya kerja, makanya ibadah bahasa yang paling indah itu ya. Kasbul halal wajibun, mencari kerja yang halal itu wajib. Bukan banyak, yang halal. Ya, jadi jangan salah tafsir. Kita rezekinya dapatnya sedikit, tapi halal. Itu ringan dari hisab Allah. Banyak, tapi bermasalah, berat siksanya di hadapan Allah. Warabi'u, dan yang keempat,
Ayak suwa qalbuhu, kerasnya hati. Yang mengakibatkan menjadi kita panjang angan-angan itu dikarenakan kerasnya hati. Keras dinasehati, nggak pernah sadar. Diingatkan dengan tetangga meninggal, ada orang sakit, orang aja bisa sakit, kita bisa sakit nggak? Bisa lah. Masya, jadi selalu berbalik kepada diri kita sehingga kita berintrospeksi diri, bermuhasabah terus untuk meningkatkan. Yang ada waktu luang ini untuk perbaikan amal dan untuk memperbanyak amal. Bukan nanti yang penting asal sholat loh, asal sholat, sholatnya asalan, masya Allah, janganlah. Jadi sudah bukan waktunya kita menunda-nunda dan membuang-buang waktu kita yang Allah berikan ini untuk berkarya, untuk bekerja, untuk beribadah, semuanya harus yang berkualitas. Gitu ya. Karena itu dalam kesempatan ini mudah-mudahan kita hatinya selalu diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti selanjutnya li'annahu yuqalu qaswatul qalbi min arba'ati asya. Yang mengakibatkan kerasnya hati juga ada 4. Yang pertama batnun mumtaliun, perut yang tidak pernah kosong. Makanya kenapa ulama-ulama dulu disuruh puasa Senin Kamis gak mampu, minimal ambil ayamul bid ya, 13, 14, 15 begitu. Wathani suhbatu sahibus su'. Yang kedua karena terlalu banyak berteman dengan orang-orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah ingat mati, nggak pernah ngaji, jadi ya lupa ke bawah. Jadi teman itu penting, harus memiliki teman orang soleh yang bisa mengingatkan kita. Watsalitsu, yang ketiga nisyanu dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Warabi'u, dan yang keempat tulul amali. Yang keempat adalah tulul amal. Itulah penyebab daripada kerasnya hati. Insya Allah, mudah-mudahan hati kita jadi lembut ya. Ya Allah, iya ya, kita itu gini dikasih sehat, besok-besok kalau udah dikasih sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Masya Allah, makan sekarang dikasih sehat dari mulut, kalau udah sakit lewat mana? Masya Allah, pernah begitu? Saya pernah di rumah sakit begitu Pak, kagak enak, takut disuntiknya aja. Oh Allah, jarumnya gede banget. Susah, ada nggak jarum yang lebih gede lagi dari ini? Ada Pak, katanya. Palu. Saya takut banget kalau udah, karena waktu di infus itu Masya Allah sakitnya, Masya Allah. Ya, gitu ya. Itu sebenarnya buat tamsil-tamsil diri kita Pak, pelajaran ya Allah. Begitulah caranya Allah memasukkan rizki dan memberi rizki kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Tingkatkan ibadahnya, tingkatkan muhasabahnya, tingkatkan amal solehnya, karena itu yang akan bisa mengantarkan dan menyelamatkan kita dari dunia sampai dengan akhirat. Insya Allah. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.